Halo Bolo, kali ini Dan Anim akan kembali menceritakan cerita anime Windbreaker episode ke-6. Mulai cerita. Para penonton anggota Sistorn pun dibuat heran dengan Suwo dan menganggap Suwo emang gila karena Suwo membuat Numa kalah telak. Dan Numa benar-benar dipermainkan oleh Suwo. Ketika Suwo turun dari arena, tidak lupa Suwo mendapat ucapan selamat dari Umemiya dan menganggap Suwo memang kuat. Hiragi juga terkejut. Hiragi pun tidak menyangka Suwo bisa seemosi ini. Dan menurut Suwo, itu pun karena Suwo mendapat dorongan dari Sakura. Nirai pun masih dengan rempongnya mencatat semua hal tentang Suwo. Namun, Sakura masih kesal dengan Suwo atas kepribadiannya. Dan Sakura meminta apabila bertarung nanti dengan Sakura, Suwo harus serius. Namun, Suwo pun menolak bila bertarung dengan Sakura. Karena menurut Suwo, Sakura merepotkan. Mendengar ucapan Suwo, Sakura pun langsung kesel dong. Dan Sakura langsung berdiri dan mengajak gelut Suwo. Namun, Sakura masih ditahan oleh Nirai. Melihat mereka berdua, Umemiya pun senang. Mungkin mereka akan jadi tim yang hebat. Dari melihat Numa, sangatlah kasihan. Dengan susah payah, Numa menarik Arima agar duduk bersandingan. Dan Numa pun masih ketakutan dan menganggap semua sudah berakhir. Ketika akan mulai pertandingan selanjutnya, Sakura pun langsung berdiri. Tapi Togam pun masih berdiam diri. Namun yang dari si Historon yang berdiri adalah Sako. Hiragi pun juga langsung berdiri dan mengucapkan maaf dengan Sakura. Sakura pun kesal dong karena seharusnya Sakura duluan yang bertarung. Tapi karena Togam wakil si Historon, seharusnya Hiragi yang jadi lawannya. Tapi Sakura pun tidak takut akan kalah dari Togam. Maka dari itu, Hiragi pun mengandalkan Sakura. Sakura pun langsung duduk kembali. Dan pertandingan pun akan dimulai. Hiragi versus Sako. Namun, ada apa ya dengan Hiragi dan Sako? Sebelum bertanding, Hiragi mengucapkan bahwa lama tak bertemu dengan Sako. Dan sekarang, Sako sudah tumbuh tinggi. Dan Hiragi merasa pernah bersalah dengan Sako. Tapi Hiragi akan memenangkan pertandingan ini. Akhirnya, pertandingan pun langsung dimulai. Tapi, Sako di awal pertandingan, Sako unggul dari Hiragi. Sako dengan lincahnya, serangannya pun selalu mengenai Hiragi. Sako pun dengan ucapannya, bahwa Sako yang salah, tapi Sako yang akan menang. Dan Sako menganggap Hiragi menjijikkan. Bahkan sampai sekarang, Hiragi masih meremehkan Sako. Dan Sako pun akan membuktikan kepada Hiragi. Sako pun langsung menyerang Hiragi sampai-sampai serangan Sako membuat Hiragi terpojok. Togamjo dan Tomiyama pun sangat senang sekali melihat pertarungan mereka. Karena Sako lebih unggul dari Hiragi. Karena Sako masuk dalam 5 jari atas si Historon. Dan Sako pun emang mahir dan jago berkelahi. Hiragi pun terus mengarahkan serangannya. Tapi dengan mudahnya, Sako pun menghindarinya. Tapi dengan sekali pukulan Sako pun langsung mengenai Hiragi. Dan Sako menganggap Hiragi tidak berkembang dan malah semakin lemah. Ternyata dulu Hiragi dan Sako pun bersahabatan. Saat SMP, Hiragi pun selalu mengajari Sako bertarung. Pantesan agak aneh. Setelah Hiragi mengucapkan bahwa Sako sekarang banyak ucap, Sako pun langsung menyerang Hiragi dengan lincahnya. Sampai-sampai tendangan Sako pun membuat Hiragi terpental jauh dan tak berdaya. Gimana kelanjutan ceritanya? Tetap tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa tinggalin jejak bolo-bolo dengan subscribe, like dan komen, dan juga share agar channel ini semakin berkembang. Lanjut cerita. Setelah Hiragi terkapar, Sako pun melihat ke arah
Bofurin dan menganggap setelah Hiragi bergabung dengan mereka, sekarang jadi rombongan Naib dan saling akrab satu sama lain. Sakura setelah mendengarkan itu langsung marah dong dan berteriak ke Hiragi dengan sebutan gigi lancip. Gara-gara gigi lancip, Sakura merasa diremehkan. Dan tingkah Sakura pun membuat Suo tertawa karena perlahan Sakura mengkhawatirkan temannya. Tapi dari ucapan Umemiya, Hiragi itu sekarang menjabat sebagai kaisar Bofurin. Dan dia jadi pemimpin pasukan Tamon. Dan Tamon itu adalah dewa perang dan mengendalikan pertempuran. Dari situ, Hiragi pun langsung bangun dan menepuk pundak Sako dan mengucapkan bahwa Hiragi lama tak merasakan tendangan. Sakit juga rasanya. Hiragi pun langsung mengepalkan tangannya dan mengarahkan pukulannya ke Sako. Sako pun langsung menghindar dan pukulan Hiragi pun mengenai lantai. Sampai-sampai pukulan pun membuat lantai berasap. Wih, keren juga Hiragi. Dari situ Hiragi mengucapkan bahwa Sako sekarang menjadi sangat kuat dan seperti orang berbeda. Sebelum mulai pertarungan lagi, Hiragi pun tidak lupa memakan dulu obat mahnya. Mereka pun langsung bertarung kembali. Namun dilihat-lihat mereka pun sama-sama kuat. Tapi Hiragi lebih unggul dong setelah makan obat. Saat serangan Hiragi mengenai kepala Sako, Sako pun mengatakan seharusnya Hiragi tak lebih kuat darinya. Padahal Hiragi hidup bersama orang-orang santai, tapi kenapa bisa jadi kuat? Dan dulu sewaktu SMP, Hiragi pun selalu melindungi Sako. Dan saat Sako dibully sama teman-temannya, sampai-sampai Hiragi menghabisi pembuli itu sendirian. Dari situ, Sako meminta Hiragi untuk terus mengajari berkelahi. Dan Sako pun selalu menghormati Hiragi saat pertama bertemu. Dan hati Sako pun bangga mengikuti Hiragi. Dan saat lulus SMP, Hiragi akan pergi ke Furin. Tapi dengan harapan dan keinginan Sako, Sako akan membantu Hiragi agar berada di atas saat di Furin. Dan Sako pun ingin mengikuti Hiragi. Namun tidak dengan Hiragi. Hiragi akan masuk Furin dan berada di bawah Umemiya. Dan mengatakan kepada Sako, Sako harus mencari jalan sendiri. Dan mencari jalan baru untuk dirinya sendiri. Ternyata itu rasa kecewanya Sako kepada Hiragi. Sampai-sampai membuat pikiran Sako pun kacau. Saat Sako sudah tidak bersama Hiragi, Sako pun kecewa. Sako pun pernah menghabisi perkumpulan orang sendirian. Dengan keinginan Sako melawan orang yang kuat dan akan mengalahkan Hiragi. Dan akan membuat Hiragi menyesalinya. Dari situ datang Togamjo dan Tomiyama. Akhirnya Sako bergabung dengan si Historen. Dan saat akan kembali bertarung lagi, Sako pun dengan teriak tak akan kalah dengan Hiragi. Dan saat Sako menyerang dari bawah, Hiragi pun menyadari. Dan Sako pun langsung loncat dan kembali mengarahkan pukulannya ke Hiragi. Namun dengan kaki Hiragi menyerang balik Sako hingga mengenai muka Sako sampai berdarah. Tapi sesudah itu, Sako pun masih dengan keinginannya, takkan mau kalah dengan orang yang berada di bawah orang lain. Sako pun langsung mengarahkan pukulan kerasnya ke Hiragi. Namun, dengan Hiragi, pukulannya cuma ditahan biasa. Dan Hiragi pun mengatakan maaf kepada Sako. Karena Hiragi tidak bisa memenuhi harapan Sako. Dan Hiragi langsung memukul perut Sako. Sampai-sampai Sako tak berdaya. Tapi dengan sakitnya Sako pun masih mengucapkan, bukan begitu maksud dan keinginan Sako. Sako pun tidak peduli Hiragi di bawah siapa atau di mana. Melainkan Sako hanya ingin Hiragi mengatakan kepadanya untuk mengikutinya. Karena
Hiragi adalah tujuan Sako. Sedih banget nih Bolo. Kalian harus menonton full anime aslinya ya, agar puas. Sebegitu pentingnya sahabat Bolo. Setelah mengingat itu, Sako pun langsung lemas dan terkapar. Semua penonton pun langsung pada melongo. Tomiyama pun dengan lucunya mengucapkan bahwa Sako kalah dan Hiragi memanglah sangat kuat. Setelah Togamjo menyuruh anggotanya untuk membereskan Sako, tiba-tiba Sako pun langsung diangkat Hiragi dan diamankan layaknya manusia. Kesannya sayang banget loh. Setelah sampai di bawah, Togamjo mengucapkan terima kasih kepada Hiragi. Tapi saat Togamjo ingin melepas jaket Sako, tangan Togamjo pun dipegang Hiragi hingga keras dan mengatakan untuk menunggu saja pertarungannya selesai karena belum tahu nanti bakal jadi apa. Dan saat Hiragi bergabung lagi dengan Bofurin, Hiragi pun diucapkan selamat oleh Suo dan Nirai dan juga Umemiya. Sakura pun masih dengan gayanya biasa. Dan Umemiya pun selalu mengerti tentang Hiragi. Dan Umemiya tak menanyakan tentang Sako. Bila Hiragi ingin bercerita, pasti akan didengarkan oleh Umemiya. Dari itu, membuat Hiragi tersenyum. Cerita selesai sampai sini ya Bolo-Bolo. Terima kasih.